lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada, lebih dalam Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Sebentar kami mau membuka telinga rohani kami untuk menjadi murid dan belajar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu punya kuasa untuk mengubahkan hidup kami. Kami percaya firman-Mu itu iya dan amin. Ketika Kau berfirman, maka hidup kami diubahkan. Ketika Kau berfirman, hidup kami disembuhkan. Bahkan ketika Kau berfirman, Tuhan, hidup kami tidak pernah akan sama lagi. Sebab itu malam hari ini kami izinkan firman-Mu untuk merombak hidup kami. Kami izinkan firman-Mu untuk yang namanya melembutkan hati kami. Tegur kami jika kami ada yang salah, hibur kami jika kami sedang sedih, arahkan hidup kami. Walaupun di antara kami ada yang hidup kami sedang terhilang dan tersesat, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan berkemenangan. Hidup kami dimerdekakan. Terima kasih Bapa. Speak to your people. Let your fire, let your spirit anoint everyone. Hide me behind your cross. Thank you Jesus. Kami memberikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita siap dengan bersama-sama. Kita katakan amin. Silakan ibu semua. Bisa tolong volume saya dinaikin sedikit lagi karena suara saya sudah habis. Ini sudah ibadah saya yang ketiga hari ini. Thank you untuk semua pengurus FIJ Family Impact sudah mengundang saya untuk membagikan firman Tuhan. Berapa banyak yang rindu untuk menerima berkat firman Tuhan? Berapa banyak yang percaya hari ini, malam hari ini adalah malam terobosan? Amin. Saudara, coba bilang dengan malam ini adalah malam kemenangan. Yuk. Haleluya. Malam hari ini saya ingin share kepada kita how to win over your giant. Bagaimana memenangkan raksasa dalam kehidupanmu. Saudara, raksasa itu adalah sebuah momok, sebuah spirit dalam kehidupan kita yang sudah mengenal cara kita berpikir, yang sudah mengenal cara kita membuat keputusan, bahkan yang sudah tahu jam-jam berapa kita ada di mana. Dan raksasa ini selalu yang namanya akan menghentikan panggilanmu, pelayananmu, dan akan yang namanya membunuh destiny dalam kehidupan. Oh iya, raksasa dalam perjanjian lama itu ketika 12 mengintai melihat raksasa, kemudian hilang semua destiny orang Israel, dan kemudian orang Israel berjalan selama 40 tahun dan mati semua di padang gurun hanya karena melihat raksasa. Dan orang Israel, orang Kristen hari ini juga banyak melihat raksasa dan kemudian mereka berputar-putar di padang gurun dan tidak pernah menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Coba bilang, engkau tidak ditentukan untuk tahu.
Engkau tidak ditentukan untuk sakit. Engkau tidak ditentukan bahkan untuk hidup menderita. Karena kenapa? Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya, nyawanya. Ketika dia mati sebelum tabir terbelah dua, dia berkata, tetelestai. Dia berkata semuanya sudah selesai. It is finished. Saudara, kata tetelestai itu mengandung arti sebuah kata gini. Kau bisa ke sini, kau Aceh bisa ke sini. Aceh ini punya hutang kepada saya. Oke, hutangnya ini utangnya ya, utang berapa miliar ya. Ketika saya berkata tetelestai, maka Yesus itu sedang menggunakan arti kata it is finished. Saya berkata ini sudah dibayar lunas. Sekarang kau bukan lagi budak, kau bukan lagi hamba, kau tidak lagi berhutang apapun, dan sekarang kau jadi orang yang merdeka. Pergi, jadi orang yang merdeka. Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka Yesus menyelesaikan semua hutang, piutang, dan perbudakan lewat darahnya. Sama-sama kita bilang darahnya. Saudara, Anda tahu bahwa Anda ditentukan untuk menang. Anda ditentukan untuk diberkati. Anda tidak ditentukan untuk di padang gurun. Destinimu adalah di tanah perjanjian. Destinimu adalah Tuhan sudah membuat engkau menjadi orang berhasil dari sejak awal. Tapi saudara tahu, musuh tahu juga siapa yang diurapi, musuh tahu siapa yang dipakai Tuhan, bahkan musuh tahu siapa yang membawa panggilan Tuhan. Makanya raksasa dan musuh sebisanya mencoba sebelum kau masuk ke destinimu, dia akan coba menghalang, dia akan coba menakutimu, dia akan coba yang namanya membuat kau mundur dan tidak bisa masuk kepada tujuan akhir hidupmu. Saudara, malam hari ini kita akan bedah beberapa hal. Beberapa orang memiliki raksasa yang berbeda. Pastinya setiap orang punya raksasa. Ada orang yang hidup dalam ketakutan. Raksasanya adalah ketakutan. Takut masa depan, takut kekurangan, takut mati, takut ini dan itu. Beberapa orang raksasanya adalah penolakan, the spirit of rejection. Beberapa orang raksasanya adalah kecanduan. Sebuah pola kehidupan yang terus-menerus berada di dalam siklus yang sama, itu adalah raksasa. 40 tahun orang Israel berputar di padang gurun, siklusnya sama, saudara. Dan banyak orang Kristen hidupnya seperti itu. Candu alkohol, candu rokok, candu apa lagi? Pornografi, judi, apa lagi Bu? Ibu tadi mau kasih sumbang satu, candu apa Bu? Hah? Narkoba. Kita semua di sini kan, kita semua candu firman Tuhan. Amin. Kita candu hadirat Tuhan. Amin. Is this right? Is it right? Oke. Saudara, seringkali raksasa terbesar itu saya mau bilang, kalau Anda tahu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, artinya setiap musuh sudah dikalahkan. Artinya bahwa setiap raksasa itu sudah dikalahkan. Nah, saudara, penting bagi kita untuk mengalahkan diri kita sendiri. Raksasa terbesar is yourself, dirimu sendiri. Jadi musuh itu selalu menggunakan emosionalmu, musuh selalu menggunakan, bahkan musuh mencoba untuk mengubah identitasmu. Saudara, orang Israel itu dipimpin keluar, mereka sudah jadi orang merdeka. Dalam satu hari ketika Tuhan pimpin mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka bawa semua kekayaan orang Mesir, anting-antingnya, emasnya, kekayaannya. Satu hari saham Mesir anjlok, habis total. Saham orang Yahudi naik tinggi, buang, terjadi perpindahan. You know, the transferring of wealth, perpindahan kekayaan dari tangan orang fasik ke tangan orang benar. Oh Pak, saya percaya perpindahan kekayaan. Saya percaya Tuhan mampu melakukan perpindahan kekayaan dari tangan orang fasik ke tanganmu. Amin, saudara. Oh iya, saudara, kita mesti percaya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Makanya yakinkan kau berada di dalam Tuhan. Karena kalau kau berada di dalam Tuhan, berkat Tuhan yang mengejarmu dan membuat kau menjadi kaya. Belum ada aku lihat orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidupnya melarat dan pinjam sana pinjam sini. Orang yang mau melarat dan pinjam sana pinjam sini dan ngakunya pelayanan, itu hidupnya pasti nggak beres. Oh iya, hidupnya masih nggak beres. Oh, kita coba cari Pak, di mana ada satu hamba Tuhan yang miskin Pak? Ada Pak? Coba cari, saya sudah bongkar berapa kali, nggak ada yang miskin kecuali Lazarus ya. Itu pun perumpamaan yang Yesus ceritakan. Tapi setiap hamba Tuhan, mereka membawa destiny, mereka membawa perestuan.
Dan ketika mereka terhubung dengan surga, saudara, maka apapun yang terbaik dari surga itu menjadi milik orang itu. Saudara, Anda harus tahu, Anda berjalan dengan Allah yang hidup, Anda berjalan dengan Allah yang, saudara, itu tidak pernah berhutang kepada manusia. Oh yes, dia tidak pernah berhutang kepada kita. Apapun yang dengarkan, yang kau tabur itu Tuhan pasti mengembalikan. Mau air matamu, mau doamu, mau persembahan, apapun yang kau taburkan dengan iman, itu Tuhan pasti akan kembalikan. Allah kita Allah yang tidak pernah berhutang. Makanya tidak pernah ada hamba Tuhan yang miskin. Saya sangat percaya tidak ada hamba Tuhan yang miskin. Tuhan pelihara, Tuhan jaga sedemikian rupa. Jadi kalau hidupmu hari ini, keuanganmu bermasalah, coba periksa, jangan-jangan imanmu salah. Jangan-jangan pola berpikirmu salah. Jangan-jangan ada sesuatu yang belum beres dengan kehidupanmu. Makanya Tuhan itu tidak bisa percayakan ke dalam kehidupanmu. God entrusted other people. Tuhan percayakan kepada orang lain. Kenapa orang lain bisa dipercayakan? Coba tanya saudara. Kenapa kita tidak bisa dipercayakan? Berarti mungkin ada belief system, cara berpikir, cara melihat, dan ada keyakinan yang salah yang perlu kita rubah, saudara. Amin, saudara. Oke, sekarang kita mau share. Saya mau share bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa. Pertama, saudara perlu tahu identitasmu. Sama-sama kita bilang identitas. Ini kan padahal kecil banget, nggak bisa di zoom lagi ya. Ya udah nggak apa-apa. Saudara, kita perlu mengenal identitas kita. Orang tidak bisa bangkit, orang tidak bisa menang karena selalu hidup di dalam identitas yang salah. Kalau Anda hidup dalam wrong identity, selama-lamanya saudara, Anda nggak mungkin bisa menang, Anda nggak mungkin bisa menaklukkan masalahmu. Saudara, saya mau Anda melihat di Roma pasal 8 ayat 37. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena oleh Dia yang telah mengasihi kita. Catat saja ayatnya, Kejadian pertama ke-28. Pertama kali ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan Hawa yang gambarnya seperti gambar dunia. Tapi ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan identitas ilahi. Tuhan menciptakan hari pertama dengan firman-Nya, dengan perkataannya, kedua perkataannya, ketiga, keempat, kelima. Pada saat di hari ke-6 ketika Tuhan membentuk manusia, Dia tidak menggunakan firman-Nya, tapi Allah menggunakan tangannya sendiri dan membentuk serupa dan segambar dengan dirinya. Kemudian Dia menghembuskan nafasnya kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi hidup. Saudara, kita ini adalah serupa dan segambar Allah. Coba dibilang kiri kanan, sipit-sipit ini saya ini serupa dengan Tuhan. Lu bilang, Pak, esek-esek ini saya serupa dengan Tuhan. Amin. Gimana berat sekali ya dari serupa. Katanya family in God, tapi kok gak ada manisnya sama sekali. Gak bisa diajak bercanda. Kok tegang sekali Anda semua. Kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi di Taman Eden terjadi sebuah insiden. Iblis itu merusak identitas manusia. Saudara, kita ini diciptakan bukan untuk depresi, kita bukan diciptakan untuk frustasi, bahkan kita tidak diciptakan untuk kalah. Pertama kali ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Allah memberikan sebuah mandat. Tuhan memberikan dominion. Tuhan memberikan kuasa untuk memerintah. Saudara, Tuhan tidak menciptakan manusia supaya diperbudak, tapi iblis masuk, ular masuk, kemudian mencobai manusia, dan manusia sepakat dan menerima apa yang dijual oleh iblis. Coba kita lihat di dalam Kejadian. Is it okay? Nggak bisa ya? Udah nggak apa-apa. Saudara, saya mau ajak kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga yang pertama. Kita lihat di ayat yang sudah saya siapin semuanya. Oke, kita baca bersama-sama. Dikatakan demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan yang, saudara, seringkali saudara, ketika kita berkata-kata dengan orang yang salah, kita berkomunikasi dengan orang yang salah, identitas kita, saudara, hati-hati.
kita bisa tertransfer dan identitas kita bisa menjadi seperti orang tersebut. Saudara, pada saat pertama kali ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sudah serupa dengan segambar Allah. Kemudian dikatakan demikian, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Saudara, di sini dikatakan tentulah Allah berfirman. Ditanya apakah Allah benar-benar berfirman. Kemudian kalau Anda baca lagi nanti kalau kau makan ini, kau nggak akan mati, tapi matamu akan terbuka dan akan jadi seperti Allah. Padahal sebelum makan itu pun manusia sudah serupa dan segambar Allah yang punya otoritas untuk memerintah. Tapi karena manusia ingin menjadi identitas yang ular berikan dan manusia membeli identitas tersebut, akhirnya mulai hari itu manusia hidup di dalam tipu muslihat daripada iblis. Makanya saudara, Anda ketika menghadapi sebuah keadaan, seringkali yang muncul itu adalah suara tipuan. Sering yang muncul itu adalah suara-suara negatif yang menipu kehidupanmu. Coba buka di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang 44. I want you to look at this scripture, sangat powerful sekali. Bahwa dari sejak awal iblis itu menggunakan dusta, selalu mengatakan bahwa hidupmu tidak ada harganya, kamu ditolak, kamu nggak berguna. Kita baca yuk dari awal ya, Yohanes 8 ayat 44. Oke. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu yang melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah apa? Lanjut, pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, ketika manusia membeli makan buah tersebut, maka manusia mulai hidup di dalam dusta dan kebohongan. Salah satu dusta terbesar adalah identitas kita yang rusak, gambar diri kita yang rusak. Sebagai contoh, saudara, ketika Anda menghadapi sebuah masalah, muncul berbagai macam suara yang mengatakan bahwa kamu tidak berguna, tidak ada yang mengasihimu, kamu tidak pernah akan berubah, kamu hanyalah orang yang gagal, kamu hanyalah sampah, kamu nggak mungkin lagi tertolong, kamu nggak mungkin lagi, you cannot make it anymore, kamu nggak mungkin bisa akan berhasil, masa depanmu sudah tamat. Saudara, itu adalah suara-suara yang akibat daripada kejatuhan manusia. Sebuah potret, saya mau Anda lihat saudara, sebuah potret, sebuah gambar dan sebuah image daripada manusia yang begitu bobrok dan begitu hancur. Itu yang membuat saudara, orang Israel sekalipun sudah dimerdekakan, dikeluarkan daripada Mesir, saudara dengar aja ya, tapi perbudakan Mesir itu nggak keluar daripada pikiran mereka. Orang Kristen juga sering demikian. Mereka sudah ditebus di atas darah, di atas kayu salib, tapi pikiran mereka yang diperbudak itu belum benar-benar merdeka. Banyak orang masih hidup dalam pola yang salah, masih diperbudak oleh raksasa. Makanya sedikit-sedikit maunya kembali ke masa lalu. Sedikit-sedikit, udahlah aku tidak mau pelayanan lagi, udahlah aku tersinggung, udahlah aku marah dengan Tuhan. Oh Tuhan suruh aku jadi orang Kristen, akhirnya hidupku kayak demikian. Orang Israel kayak demikian. Sebentar-sebentar gak ada makanan, marah Tuhan, marah Musa. Untuk apa Tuhan bimbing kita ke sini? Untuk apa Tuhan buat kita di sini? Apakah di Mesir itu gak ada kuburan? Lebih baik kita mati saja di sana. Saudara, sering kali kita kayak demikian. Pada saat kita mengalami proses kehidupan, pada saat kita mengalami sebuah ujian hidup, kita sudah dimerdekakan daripada dosa, tapi pikiran perbudakan kita belum benar-benar merdeka. Aku berdoa malam hari ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan, pikiranmu dimerdekakan. Amin. Amin, saudara. Pikiranmu dimerdekakan. Amin. Engkau tidak berpikir kau kecil lagi. Engkau tidak berpikir bahwa engkau diperbudak lagi. Amin. Tapi engkau berpikir bahwa engkau adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin, saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara tidak perlu malu, saudara tidak perlu merasa dinyalakan,
Anda perlu tahu bahwa Anda ditentukan untuk mengalahkan raksasa. Saya ulangi lagi, Anda ditentukan, dan saya mau bilang, Anda akan dipimpin, saudara dan saya akan dipimpin untuk mengalahkan raksasa. Orang Israel, saudara, itu sengaja dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, karena di tanah perjanjian itu ada raksasa. Di tempat lain, saudara, tidak ada raksasa. Anda kalau mau masuk kepada tanah perjanjianmu, Anda kalau mau masuk kepada panggilan hidupmu, Anda perlu menghadapi raksasa, saudara. Ya sudah, cuma taati saja, yang lain nggak yes. Ini nggak sih bahasa Indonesia? Kenapa nggak semangat ya? Saya khotbah ini khotbah saya ketiga kali. Jam 7 pagi saya khotbah di sebuah sekolah. Lanjut lagi saya khotbah di sebuah PD, itu ada 100 orang. Satu-satu saya doakan, saya mau buatkan. Dan ini khotbah saya ketiga, dan nanti saya juga mau doakan kalian juga semua. Amen. Saya nggak capek sama sekali kok. Kalian kok gimana Bapak Ibu Saudara semua? Nggak pernah ketemu pendeta kayak demikian. Nggak ada ketertarikan Anda kepada firman Tuhan. Come on, bilang gini kan, ayo semangat. Ayo semangat. Ayo semangat. Amin, saudara. Amin. Saudara, sampai mana? Sampai mana dulu tadi saya khotbah? Sampai semangat tuh. Sampai. Orang Israel itu, saudara, dipimpin keluar daripada perbudakan. Mereka punya goal, tujuan yang sudah Tuhan tunjukkan, yaitu di tanah perjanjian. Tapi di tanah perjanjian itu ada raksasa, saudara. Anda kalau mau berhasil, selalu ada raksasa di sana yang akan ngejek kamu. Kamu nggak bisa, keluargamu sudah hancur, kamu nggak mungkin pulih lagi, keuanganmu tidak mungkin pulih lagi, nggak akan ada yang menolongmu lagi. Selalu ketika kau mau masuk ke tanah perjanjian, selalu di sana ada raksasa yang kerjanya cuma mengejek, saudara. Dan raksasa ini, saudara, tidak pernah yang namanya lebih kuat daripada dirimu. Anda harus tahu, raksasa ketika Tuhan bawa engkau ke sebuah posisi kehidupan, Tuhan itu nggak main-main, saudara. Ketika Tuhan taruh engkau dengan sebuah keadaan ekonomi, dengan sebuah keadaan konflik, dengarkan, Tuhan itu sudah tahu bahwa dirimu itu mampu. Tuhan itu nggak kurang kerjaan asal-asalan taruh kau di sana. Tuhan itu nggak tes produk. Tuhan itu nggak testing produk gitu loh. Tuhan kalau taruh kau di sana, artinya Tuhan tahu kau mampu, dan Tuhan ingin melihat kau berhasil di sana. Dan tidak ada keinginan Tuhan sama sekali untuk mencelakakan kita. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa kau mampu di sana, makanya Tuhan taruh engkau di sana. Jangan, supaya apa? Supaya namanya dipermuliakan. Now I want to ask you a question. Bisa nggak Tuhan merubah Mesir itu jadi tanah perjanjian? Bisa nggak Tuhan bunuh semua Firaun dan juga pasukannya? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Kenapa Tuhan buka 10 tulah dan kemudian Tuhan pimpin mereka ke tanah perjanjian? Karena saudara, Tuhan itu mau kemuliaan atas setiap masalah kita. Tuhan itu mau kemuliaan atas setiap masalah. Setiap kali kau menaklukkan raksasa, dia dapat glory. Karena kenapa? Engkau kembali, identitasmu kembali kepada serupa dan segambar Allah yang memerintah atas masalahmu. Engkau kembali kepada identitas yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan otoritas, yang memerintah atas masalahmu. Amin, saudara. Dan dengan demikian hidupmu memuliakan Tuhan. Saudara, Anda nggak bisa setiap kali ada masalah, Anda sembunyi, Anda jadi pecundang, Anda jatuh dalam dosa lagi, Anda ke siklus yang sama, berputar-putar lagi. Anda perlu memuliakan Tuhan. Anda perlu mengambil sebuah action, sebuah aksi, dan berkata, God, I want to glorify your name. Apapun raksasanya Tuhan, aku percaya engkau ada di sana berperang untukku. Keluaran 14 brother. Exodus chapter 14 verse 14. Keluaran 14. Padahal saya mau Anda tahu, Tuhan itu berjalan di depan. Ayat ini harusnya menjadi ayat yang kita pegang. 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Saudara, Anda lihat, saudara, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja.
Anda coba bayangkan, seorang anak muda yang hanya punya ketapel, yang hanya punya batu, saudara, gak punya teknologi pedang yang hebat-hebat. Ketika Saul memakaikan baju perang yang hebat-hebat, dia berkata, saya nggak bisa pakai ini. Dan saya nggak pernah pakai ini. Yang biasa aku pakai hanyalah sebuah batu dan ketapel. Ketika singa datang, beruang datang, maka Allah melepaskan aku dengan ketapel. Kenapa saudara dia berkata demikian? Dia mau katakan kepada orang Israel bahwa setiap kali masalahnya, Allah yang berperang baginya. Allah yang berperang bagi Daud, saudara. Saudara, kita bicara raksasa Goliat yang saat itu, saudara, selama 40 hari, Goliat itu menakut-nakutkan orang Israel. Dan semua orang Israel sedang mengalami ketakutan. Muncul seorang anak kecil, saudara, yang nggak ngerti teknologi perang, yang nggak tahu strategi perang, yang nggak tahu apapun, saudara. Tapi dia datang ke medan perang. Dia berkata bahwa engkau datang dengan tombak, dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan Allah. Dan hari itu, saudara, ketika Goliat jatuh, dia penggal kepalanya, dia jatuh kepalanya, dan dia berkata, Allah Israel mengalahkan Goliat. Saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, sebuah dimensi kemenangan secara profetik, secara roh, saudara. Semua berhala ditaklukkan, dihancurkan. Semua roh ketakutan dihancurkan. Aku berdoa, engkau sebagai kepala keluarga, engkau sebagai ibu rumah tangga, engkau bangkit dengan roh kemenangan. Amin. Supaya anak-anakmu juga tertular dengan roh kemenangan itu. Amin, saudara. Ini syaratnya kau bangkit. Dan jangan hidup di dalam tekanan raksasa. Oh iya, saudara, God is waiting for you. Tuhan sedang menantikan kau untuk bangkit dan berperang. Saudara, saya mau Anda lihat di dalam Efesus pasal ke-6 dan ke-12. Satu hari Rasul Paulus mengajarkan tentang peperangan rohani. Tadi di awal saya bilang dengan saudara semua, saya percaya berkat Tuhan yang menjadikan saya kaya, susah payah tidak menambahinya. Susah payah maksudnya kalau saya mau kerja apapun tanpa Tuhan itu nggak bisa kaya. Tapi ketika saya hidup bersekutu dengan Tuhan, saya tetap kerja, tapi kerja saya tidak seperti orang yang susah payah, tapi hasil yang saya dapatkan, perkenanan Tuhan itu lebih besar daripada orang lain. Itu maksudnya. Saya percaya ayat ini, berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya, susah payah tidak menambahinya. Tapi saya juga percaya, saudara, bahwa dalam hidup ini setelah kita jadi orang Kristen, kita jadi orang percaya, kita nggak langsung mati. Betul? Betul. Coba tanya kiri kanan, masih hidup nggak? Masih bernapas nggak? Dulu, saudara. Kadang-kadang banyak orang lupa bernapas, Pak. Bernapasnya nanti di ICU, bayar mahal-mahal. Disuruh bernapas, nggak mau lupa bernapas. Kerjanya marah aja. Kerjanya ngomel terus, ngomel suami, ngomel istri. Di sini enggak, di sini baik-baik semua. Di luar sana saya ngomong, di luar sana saya ngomong. Istri saya bukan sedang ngomel saya. Di sini ibu-ibunya baik-baik semua. Ini dibuat ketawa, nggak mau ketawa, susah banget. Akhirnya family in God. Ibu-ibu ketawa. Biasa kalau saya khotbah di tempat aja ngomong ini udah tertawa. Saudara, setelah kita percaya Yesus, kita tidak langsung mati. Saudara, kenapa? Karena kita masih ada peperangan di bumi ini. Ada peperangan. Paulus membuka sebuah peperangan yang sering kali kita tidak tahu bahwa ini adalah raksasa. Sering kali ketika Anda tidak tahu bahwa ini adalah raksasa, Anda selalu berperang dengan orang yang salah. Anda selalu berperang dengan objek yang salah. Engkau tidak tahu siapa behind, yang di belakang raksasa ini, saudara. Kita punya musuh. Musuh kita bukan suami kita. Musuh kita bukan tetangga kita. Musuh kita bukan gembala kita. Di sini nggak ada gembala ya, Pak ya. Saya bilang Pak Aceh harus jadi gembala, Pak. Amin. Kenapa, Pak? Amin. Banyak loh Pak yang support, Pak. Kenapa Bapak nggak
gembala. Ya kenapa? Kalau Tuhan mau gimana? Gimana Bapak tahu? Ya, dengar ya, nggak ada ya. Kalau Tuhan mau ya. Ya, sebuah impresi dalam roh saya dari waktu saya duduk. Saya sangat percaya Tuhan mau. Persiapkan diri. Amin, amin, amin. Persiapkan diri. Sesuatu yang besar akan terjadi di hidup kita. Amin. Ya, bukan karena sama-sama kita bisa ngomong bahasa ibu, tapi karena saya lihat ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan. Amin. 2-3 tahun ini akan menjadi a year of preparation, akan menjadi masa persiapan. Urapan baru akan mengalir, urapan profetik, urapan pengajaran, urapan kesembuhan juga akan mengalir dalam kehidupanmu. God will lift you up. It's just a matter of time. Akan membangkitkan hidupmu. Haleluya. Saudara, kita punya musuh yang saudara mesti tahu. Peperangan rohani itu kita bukan berperang dengan darah dan daging. Efesus 6:12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, bahkan apa? Melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, saya mau Anda lihat sebentar. Ketika Rasul Paulus menyingkapkan tentang peperangan rohani kepada jemaat yang ada di Efesus, ini tidak main-main. Sebelum dia masuk kepada peperangan rohani, dia menjelaskan tentang hubungan antara suami dan istri, hubungan bapa dengan anak, hubungan seorang tua dengan hambanya. Dia ajarkan hubungan itu mesti beres dulu. Sebelum engkau melayani orang lain, sebelum engkau masuk kepada peperangan rohani, sebelum engkau naik ke mimbar, hubunganmu dengan sesama itu mesti beres. Karena kalau hubunganmu tidak beres, itu bisa menjadi jebakan untuk hidupmu. Kemudian dia masuk kepada Efesus pasal 6, perlengkapan rohani. Dan dia mengungkapkan arah perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ketika Paulus menyingkapkan, saudara, ada spiritual level, ada tingkatan-tingkatan di dalam dunia kegelapan yang invisible, yang tidak kelihatan, tapi mereka beroperasi sedemikian licin, sedemikian rapi, dan mereka menciptakan raksasa-raksasa dalam kehidupan manusia. Dan ada sebuah tingkatan yang paling rendah, namanya roh-roh jahat di udara. Jadi waktu saya ngomong demikian, roh jahat ini juga mendengarkan. Jadi ada spirit, saudara, ada roh yang diutus oleh musuh yang sudah mengenal dirimu. Bahkan kalau keluargamu itu datang, kalau keluargamu penyembah berhala, saudara, roh itu akan tetap turun. Karena kenapa? Dia menggunakan hak legal daripada firman Tuhan. Keluaran 20 ayat 3. Orang yang menyembah berhala, orang yang ada Allah lain daripada Tuhan, maka Allah akan membalaskan sampai keturunan kedua dan ketiga. Karena Allah adalah cemburuan, saudara. Jadi sebagai contoh, itu cuma salah satu contoh. Dia masuk lewat kutub generasi. Makanya Anda bisa menemukan kalau keluarga orang tuamu bercerai, maka raksasa yang kau hadapi bisa juga raksasa perceraian. Kalau orang tuamu hidup dalam yang namanya perselingkuhan, raksasa yang kau bisa hadapi, yang kau hadapi mungkin kau juga bisa jadi tukang selingkuh. Kalau salah satu orang tuamu atau opamu keturunan sebelumnya, mereka adalah penjudi, mereka adalah orang yang pakai alkohol, kau juga akan mengalami raksasa yang sama. Kenapa, saudara? Roh jahat ini sudah membaca pola dalam kehidupan manusia. Dia has been studying, dia sudah mempelajari manusia berabad-abad. Dia mempelajari manusia. Saya tidak tahu, saudara pernah mengalami nggak demikian ya? Anda putusin untuk tidak mau buat dosa lagi, Anda putusin untuk tidak bergaul dengan orang yang salah lagi. Tiba-tiba besoknya, saudara, teman lamamu yang dulu buat dosa tiba-tiba muncul. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Oh, malaikat semua ini. Salah kita khotbah ini. Malaikat semua yang mantep-mantep di sini. Amin, amin. Atau loading lama. Jangan bercanda. Nah, musuh itu tahu. Bahkan salah satu ayat daripada Paulus dia ngomong, dia pernah dibawa ke tingkatan surga ketiga, dan oleh karena pernyataan spiritual yang begitu dahsyat itu, maka dia diberikan duri di dalam
daging. Pernah makan duri dalam daging? Karena dia diberikan duri di dalam dagingnya. Ada orang berkata itu penyakit, ada orang berkata itu dia karena dia nggak punya nggak punya istri. Tapi kemudian dia menjelaskan lagi. Bisa buka ayatnya di 2 Korintus pasal yang ke-11. I want you to see this scripture. Ini bagus sekali. Supaya Anda tahu bahwa Anda punya peperangan. Dengan demikian, dengarkan saya. Ketika kita expose, kita belajar, dengarkan saya. Saudara tidak akan mudah jadi orang yang marah. Saudara tidak akan mudah jadi orang yang tersinggung kepada orang di sebelahmu. Karena Anda tahu Anda punya musuh, dan musuhmu itu bukan tetanggamu. Musuhmu bukan suamimu. Yes, suamimu sedang menyakiti hatimu. Yes, anak-anakmu sedang pakai narkoba. Yes, kemudian istrimu mungkin sedang demikian. Tapi saya mau bilang, semuanya itu adalah pekerjaan roh jahat yang kau harus perangi, saudara. Raksasa itu harus kau perangi, tapi bukan dengan kekuatan darah dan daging. Sebagai contoh, saudara, Paulus mengatakan demikian. Dua Korintus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7. Katakan demikian. Setiap orang tadi saya katakan kita memiliki raksasa. Saya tidak tahu raksasa apa yang sedang kau hadapi. Ini Paulus, saudara. Paulus yang menulis setengah daripada kitab Perjanjian Baru. Paulus yang naik kuda mau bunuh orang Kristen, tiba-tiba bam, jatuh dia sebuah sinar dan berkata, Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Orang yang seperti itu, saudara. Tapi dia mengatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena apa? Pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam apa? Dagingku. Garis bawah. Ini bukan penyakit, yaitu apa? Seorang, a messenger of Satan, seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku apa? Jangan meninggikan diri. Nanti Anda baca terus sampai ayatnya. Dia berkata, cukuplah kasih karuniaku untukmu, karena di dalam kelemahanmu lah ternyata kuasa. Tadi saya bilang, setiap raksasa itu harusnya memuliakan nama Tuhan. Setiap kali kau berkata, Tuhan, aku lemah, aku mau mengalahkan raksasa yang ada dalam hidupku, itu akan memuliakan Tuhan. Dan Anda lihat, Paulus, orang yang nanam banyak gereja, orang yang sapu tangannya menyembuhkan orang yang dipakai itu luar biasa. Itu pun, saudara, dia memiliki seorang raksasa. Ada monitoring spirit, ada roh yang dengan saya, ada roh yang mengikuti pergerakannya dia. Kemanapun dia pergi pelayanan, ada roh yang mengikuti. Makanya kadang-kadang, saudara, saya selalu bilang dengan orang, iblis itu tidak pernah takut dengan urapan kita. Yes, iblis itu tidak pernah takut dengan urapan kita. Iya, kita yang WL, kita yang main musik, kita yang berkhotbah, sebelum kita diurapi, saudara, dia di surga sana sudah diurapi Tuhan. Oh iya, dia malaikat penyembah. Dia yang dia yang memuliakan Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, aku ingin kemuliaan ini. Dia ingin mencuri kemuliaan Tuhan, dan dia dibuang ke bumi ini. Jadi sebelum kita diurapi, kita lihat hal-hal yang supranatural, doakan orang rebah, orang sembuh, perkara-perkara dimensi roh, dimensi spiritual. Dia adalah makhluk spiritual, saudara, Lucifer. Dan dia tidak pernah takut dengan karunia roh kita. Tapi dia takut, saudara, ketika Anda tahu menggunakan lututmu, ketika Anda tahu menggunakan doamu, saudara. Dia nggak pernah takut seberapa hebat saya berkhotbah. Dia nggak pernah takut seberapa saya bisa doakan jaket saya buat orang rebah. Dia nggak pernah takut, saudara. Dia akan mulai takut dan gemetar ketika seorang percaya mulai sungguh-sungguh berdoa. Seorang percaya mulai berkata, Tuhan, aku lemah, kalau nggak kau Tuhan yang menolong aku nggak mungkin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Amin, saudara. Dari sejak awal ada sebuah spirit yang selalu mengikuti Paulus dan mencoba untuk menggagalkan panggilan daripada Paulus. Makanya kalau kita baca, lihat ke 9 dikatakan demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Benar, saudara. Ini berbicara tentang life
which glorify God. Sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tuhan akan pimpin kita, saudara. Apapun yang menjadi rasa kamu, apapun yang menjadi ketakutanmu, Tuhan akan pimpin ke sana supaya kau menaklukkan raksasamu. Karena kenapa, saudara? Karena ketika Anda menaklukkan raksasamu, maka nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai penutup, saudara, saya mau Anda lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 dan yang 10. 1 Tawarik pasal keempat ayat ke-9 dan yang 10. Saya akan tutup di sini. Jam berapa ini? 9, jam 8.30. Jam berapa kita selesainya? Yang ada suara. Bebas. 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 Kayak gini berat lah kalau bebas. Udah lapar, di luar sudah ada makanan. My God. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10 kan lihat. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya, karena nama Yabes diberikan ibunya kepadanya, sebab ia berkata, karena aku melahirkannya dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, oh kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara, 1 Tawarik pasal keempat, kalau Anda baca kitab Tawarik, Anda akan menemukan semuanya nama orang, anaknya siapa, orang tuanya siapa, ibunya siapa, anaknya siapa, nama terus. Tapi ketika 1 Tawarik pasal keempat, firman Tuhan berhenti kepada satu nama, dan nama itu adalah nama Yabes. Sama-sama kita bilang Yabes. Firman Tuhan berhenti kepada satu nama. Kenapa? Karena nama ini ada sesuatu yang sangat menarik. Ketika pada saat mamanya mengandung dia, mamanya mengandung dalam kesakitan, dan pada saat mamanya mau melahirkan dia, saudara, mamanya saking sakitnya, extreme pain, sampai mengutuk Yabes. Namanya ini mengandung kesakitan, saudara. Dia saking tidak tahannya, dia mengutuk karena kesakitan yang sangat-sangat tidak bisa ditahan lagi. Dia mengatakan bahwa kamu adalah anak yang terkutuk, anak yang membawa sakit. Bagi orang Yahudi, saudara, nama itu adalah profesi. Nama itu adalah nubuatan. Bahkan ketika memberikan nama Yabes, di depan kata nama Yabes dan terjemahan Ibrani adalah Yod, atau nama Allah, Yod-He-Vah-He, Jehovah. Jadi bukan nama Yahweh kita baca, Yehova kalau kita baca, Yod-He-Vah-He. Jadi ketika kita berbicara nama Yahweh, nama Yabes itu ada nama Tuhannya di depan. Jadi mamanya sampai sakitnya dan berkata, ini sakit ada kaitannya dengan Tuhan yang membuat aku sakit. Anda bayangkan, Yabes itu bertumbuh dengan keadaan yang namanya ini dia tahu kalau dia pakai nama ini seperti sebuah kutukan, sebuah raksasa yang akan menghancurkan masa depannya. Dan orang ini tidak pernah mungkin bisa punya masa depan. Tapi satu hal, saudara, Yabes itu berdoa kepada Tuhan. Ketika Yabes berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan. Alkitab mengatakan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara, Yabes diberikan sebuah identitas atau gambar diri yang tidak baik. Kemanapun dia pergi, orang selalu berkata, ini anak tertutup, ini anak pembawa sial, ini anak yang mengakibatkan mamanya seperti ini anak yang tidak baik. Tapi Anda menemukan ayat ke-9, Yabes lebih dimuliakan. Lihat baik-baik, Yabes lebih dimuliakan. Sebuah identitas yang hancur, yang bobrok, yang membawa kutukan, tiba-tiba berubah di antara saudara-saudaranya. Identitasnya menjadi identitas yang lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Saudara, ada dua potret yang berbeda, dua orang yang sama, tapi dua gambar yang berbeda. Satu adalah orang yang terkutuk, tapi sekarang di sini dia malah menjadi orang yang moral.
Orang yang lebih dimuliakan. Tadinya sakit, tadinya membawa masalah, tadinya membawa sial, tapi sekarang di hadapan orang-orang dia ini lebih dimuliakan. Kata dimuliakan artinya kabot. Bahkan kabot dalam bahasa Ibrani-nya itu verb, itu aktif. Artinya ada kemuliaan Tuhan yang terus bekerja secara aktif di dalam kehidupannya. Saya gambarkan saudara, di tengah-tengah orang kerumunan, orang ini lebih dipandang daripada orang lain. Ketika orang ini berbicara, karismanya itu menarik perhatian orang. Mungkin saudara dia mulai dengan sebuah ruko, kemudian Tuhan memberkati dia, tiba-tiba dia jadi punya 2 ruko, dari 2 ruko dia beli 5 ruko, jadi 1 kota dia bangun saudara. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan yang terus bekerja secara aktif di dalam kehidupannya. Dia tidak menyerah kepada raksasa masa depannya, sehingga membuat dia berdoa kepada Tuhan dan dia minta, oh God bless me, Tuhan berkati aku dan berkat dan perluas wilayahku. Anda akan menemukan dalam 1 Tawarik 2 ayat ke-55, Anda akan menemukan sebuah kota yang percis daripada namanya Yabes. Di mana saudara? Potret orang yang sakit, potret orang yang terkutuk, potret orang yang tidak baik bisa punya kemampuan untuk membangun sebuah kota. 1 Tawarik 2 ayat 55. Kita baca bersama-sama yuk. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Pirati, orang Simati, orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamad, bapa keluarga mereka. Ini sebuah misteri, ini sesuatu yang sangat dalam. Orang ini tidak menyerah kepada identitas yang diberikan oleh mamanya. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, dia masuk kepada sebuah identitas yang baru. Dan kemuliaan Tuhan turun dalam kehidupannya, sehingga membuat saudara, orang ini dipercaya tradisi Yahudi. Dia membangun sebuah kota profetik. Orang-orang yang tinggal di dalam itu adalah orang-orang yang adalah ahli kitab saudara. Tinggal di dalam. Kenapa saudara? Karena ada open heaven, ada kemuliaan Tuhan yang tercurah dalam kehidupannya. Sehingga ahli-ahli kitab yang belajar kitab suci, ketika pada saat dekat dengan wilayah yang dia bangun, mereka mendapatkan urapan dan mereka tinggal semua di sana mempelajari kitab suci. Orang yang awalnya identitasnya ditentukan untuk kalah, pecundang, tidak punya masa depan, tapi dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Sebagai penutup saudara, saya ingin share dengan Anda kata berseru. Di dalam bahasa Ibrani-nya adalah kara, bukan santan kara yang dijual di market itu ya. Kara itu adalah sebuah seruan, sebuah intervensi. Sebut saja saudara, Yabes, identitas yang diberikan adalah, faktanya adalah dia adalah orang yang gagal, dia adalah orang yang tidak memiliki masa depan. Mungkin seperti Anda sudah hilang segala sesuatunya, faktanya adalah seperti demikian. Tapi Yabes tidak berhenti di fakta yang rusak dan fakta yang negatif. Ketika Yabes berseru, kata berseru artinya gini, dia intervensi. Ketika dia intervensi, dia menaruh sebuah fakta yang baru saudara atas faktanya yang negatif. Fakta yang baru apa? Dia minta Tuhan, dia bernubuat, Tuhan berkati aku berlimpah limpah, Tuhan perluas daerahku, dan supaya kesakitan tidak menimpa aku. Dia timpakan sebuah fakta yang baru lagi, sebuah fakta kemenangan atas faktanya yang dilahirkan tidak baik. Saya berdoa firman Tuhan ini memberkati Anda. Amin. Saya berharap firman Tuhan ini akan mengubah cara pandangmu terhadap sebuah kehidupan. Amin. Saya berharap bahkan engkau mulai tahu siapa yang harus kau perangi. Amin. Karena kalau engkau tidak tahu musuhmu, kau nggak mungkin bisa menang perang. Orang Kristen hari ini minta doa sana sini, minta nubuatan, itu nggak ada gunanya saudara. Anda perlu tahu identitasmu, kau berperang dengan siapa, dan engkau harus tahu siapa yang berperang bersama denganmu. Mau ditumpangin tangan ribuan pendeta pun nggak ada gunanya saudara. Kalau Anda nggak tahu siapa yang sedang kau perangi. Kalau Anda tahu siapa musuhmu saudara, Anda pasti akan menang. Kenapa orang Kristen nggak pernah menang? Karena tidak pernah tahu musuh, bahkan berkawan dengan musuh. Benar nggak benar? Tapi kalau orang Kristen tahu siapa musuhnya,
Paling tidak saudara, kalau Anda tahu siapa musuhmu, paling tidak saudara, setengah peperanganmu sudah kau menangkan. Oh iya, setengah lagi saudara, Keluaran 14:14. Tuhan yang berjalan di depanmu dan berperang untukmu. Paling tidak kau sudah identifikasi, Tuhan, kamu tidak mau lahir seperti orang ini. Saya tidak mau menyerah terhadap keadaan ini. Sudah kita berpikir, kita akhiri di sini.